Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya, Ansar Akil, dalam channel pembelajaran online. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial cara mendaftar dan menggunakan meeting Zoom secara lengkap. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu mendownload dan mengaktifkan program aplikasi meeting Zoom yang akan kita gunakan di perangkat kita. Ya, kita klik ya browsernya, kemudian munculkan search engine Google, baru kita ketik nama programnya yaitu Zoom. Ya. Nah, setelah halaman pencarian ini ditampilkan, ya, ini perhatikan ini zoom.us, kemudian kita klik download. Ya, setelah muncul halaman download, kita klik tombol download. Ya, sambil menunggu proses download itu selesai. Ya. Nah, setelah Zoom Installer Exe itu kita download, kita aktifkan. Ya, sehingga muncul Zoom Installer sebagai tanda bahwa proses download dan aktivasi Zoom itu dilakukan. Nah, setelah selesai muncul kotak Zoom, ya, Cloud Meetings. Ya, ini kita tutup. Nah, proses download dan mengaktifkan program aplikasi Zoom sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, itu mendaftar dan membuat akun di program meeting Zoom. Nah, caranya kita klik sign up, it's free. Ya. Nah, setelah kita klik sign up, akan muncul verifikasi mengenai tanggal lahir pengguna. Nah, perlu saya sampaikan bahwa batas minimal umur pengguna yang diizinkan oleh Zoom adalah 16 tahun. Jadi masukkanlah tanggal, bulan, dan tahun yang melebihi umur 16 tahun. Atau lahirnya itu di bawah tahun 2004. Katakanlah 2002 atau 2001. Atau tahun 2000. Ya. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita masukkan umur di bawah 16 tahun, ya, asal aja kita kasih masuk, ya. Ya, katakanlah kita masukkan tahun 2014, ya. Kemudian kita klik continue, akan muncul pesan seperti ini. You are not eligible to sign up for Zoom at this time. Bapak Ibu, kalau sudah begini, kita tidak bisa lanjutkan proses pendaftarannya. Karena umur pengguna yang akan mendaftar itu tidak cukup 16 tahun. Meskipun kita klik sign up, it's free, tetap muncul pesan ini. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan ini? Kita harus menghapus history, ya. Ya, jadi kita klik ya titik 3 yang ada di sebelah atas, kemudian history, ya, kemudian kita munculkan halaman historinya, ya. Nah, kita bisa menghapus itu dengan mengclear, ya, data hasil pencarian 24 jam terakhir di sini, ya, kemudian kita clear datanya. Nah, kalau sudah hilang datanya tadi, hilang historinya, berarti kita bisa lanjutkan lagi proses pendaftaran yang telah kita lakukan. Nah, coba kita lihat, ya. Ya, sudah muncul kembali kotak verifikasi tanggal lahir. Jadi kita masukkan tanggal lahir yang berumur di atas 17 tahun, ya. Ya, asal aja boleh Anda masukkan tanggal lahir yang sebenarnya atau sesuai yang Anda inginkan. Nah, katakanlah kita kasih masuk tahun 2000, ya. Berarti umurnya kalau tahun 2000 kan berarti sudah 20 tahun, ya. Nah, kita bawa turun.
Kita kasih masuk tahun 2000 ya. Nah, ini. Ya. Kemudian, setelah tanggal lahir disetujui, maka muncul sign up free. Di sinilah kita masukkan alamat email yang akan kita gunakan untuk mendaftar di aplikasi Meeting Zoom. Ya. Jadi, saya masukkan misalnya saya ansharkil@gmail.com. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa masukkan alamat email ya yang didaftarkan, apakah itu Gmail, Yahoo Mail dan sebagainya ya. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini adalah alamat email dari gmail.com ya. Boleh juga dari yang lain, misalnya Yahoo ya. Nah, setelah itu kita klik sign up. Ya. Bapak Ibu, kalau kita klik sign up, maka otomatis Zoom akan mengirimkan surat kepada Anshar Akil Gmail yang telah saya daftarkan. Nah, saya harus buka email saya yang saya daftarkan tadi ya. Nah, jadi saya buka dulu di Gmail ya. .com ya. Nah, Bapak Ibu yang aktif ini sekarang adalah email saya yang lain, maka saya harus keluar dulu ya. Saya harus keluar dulu dan masuk ke alamat email yang memang saya daftarkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya beberapa akun, ya bukalah akun yang memang Bapak Ibu telah Ibu daftarkan ya. Nah, ini tadi yang saya daftarkan ini adalah anshar.akil@gmail.com. Itu yang harus saya buka ya. Masukkan kata sandinya. Tujuannya kita membuka email kita untuk mengaktifkan ya permintaan akun dari Zoom ya. Nah, ini surat dari Zoom sudah masuk di halaman email saya. Nah, saya harus aktifkan supaya betul-betul dipastikan bahwa yang mendaftar itu adalah pemilik email yang sebenarnya. Nah, di sini ada tombol activate akun dan juga linknya ya, linknya. Nah, bisa linknya ini saya copy masuk ke browser atau langsung kita klik activate akun ya. Nah, kita simpel aja, kita klik activate akun. Bapak Ibu, setelah kita activate akun, maka Zoom kembali melanjutkan proses registrasi yang kita lakukan. Akan ditanyakan apakah kita mendaftar atas nama sekolah atau tidak. Ya, kita jawab tidak ya, karena saya mendaftar tadi atas nama pribadi. Ya, akun pribadi. Nah, selanjutnya muncul halaman isian untuk melanjutkan proses registrasi itu ya. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian memasukkan nama atau kata-kata tertentu yang ingin dimasukkan sebagai nama akun kita ya. Nah, misalnya saya kasih nama motivasi ya, karena saya sering memberikan motivasi ya, misalnya motivasi online ya. Nah, boleh juga kita menggunakan nama sendiri ya, nama asli ya. Nah, misalnya nama saya Anshar Akil ya, boleh, silakan ya. Kemudian kita buat atau tentukan passwordnya. Passwordnya ini terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan karakter ya.
Nah, saya kasih masuk. Ya, ingat huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Ya. Nah, karakter itu misalnya tanda bintang, tanda pagar, ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita ketik kembali passwordnya yang sama dengan yang ada di atas. Oke, itu harus sama ya, antara apa yang diketik di atas dengan apa yang kita ketik di bagian bawah ini. Kemudian kita klik continue. Ya, Bapak Ibu, apakah kita mau menyimpan passwordnya di browser atau tidak? Ya, kita close saja. Nah, berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan nama-nama dan alamat email teman yang akan diajak untuk mengikuti pertemuan atau meeting. Ya, nah, kalau ada boleh langsung dimasukkan di sini namanya dan atau alamat emailnya. Kalau tidak ada, kita lewati aja. Kita klik ini I'm not robot untuk memastikan bahwa kita ini bukan robot ya. Nah, kemudian kita skip aja. Skip this step ya. Nah, Bapak Ibu di sini berarti kita telah selesai melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Ya. Kita sudah bisa memulai untuk menggunakan meeting Zoom. Apakah kita mau melakukan meeting sekarang? Kita bisa langsung mengklik start meeting now yang sebelah kiri, ataukah yang di sebelah kanan go to my akun. Ya. Nah, sebaiknya kita lihat dulu akun yang sudah kita daftarkan ya. Jadi kita klik yang kanan go to my akun. Nah, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sudah lihat bahwa setelah kita selesai mendaftar, kita sudah punya biodata di Zoom ya. Ada personal meeting ID-nya, ini bisa kita tampilkan ya. Bisa kita hide. Kemudian alamatnya ya. Nah, ini bisa kita sembunyikan ya. Nah, ini kalau kita mau langsung ya. Kemudian emailnya yang saya pakai tadi. Kemudian tipe usernya basic ya. Basic artinya yang pakai yang gratis ya. Dengan kapasitas meeting itu bisa sampai 100 orang ya. Kemudian time zone-nya ini bisa kita edit ya. Nah, misalnya kita pakai Jakarta ya, waktu Jakarta boleh, atau Kuala Lumpur ya. Nah, sesuai dengan waktu yang ada di negara kita ya. Nah, ini ada Jakarta. Ya. Date format dan sebagainya. Ini sudah ada semua, baru kita save. Nah, Bapak Ibu, ini ada foto, bisa kita ganti ya. Kita bisa ganti dengan foto kita yang lain ya. Saya ganti dengan foto yang lain. Ini foto diambil dari ya, sudah dulu fotonya ya. Nah, di sini banyak foto, saya pilih salah satunya yang memang saya anggap fotonya menarik ya, untuk ditampilkan. Nah, misalnya ini ya. Tapi ingat, foto yang kita upload itu yang ukurannya tidak sampai 2 MB ya. Ini sudah ada, kita perbesar aja. Ya, inilah foto saya yang baru setelah saya registrasi akun di meeting Zoom. Nah, ini. Oke. Cari foto yang memang cakep gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah sampai sini berarti kita sudah selesai registrasi atau membuat akun, mendaftar akun di meeting Zoom. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana
merencanakan atau menjadwalkan sebuah meeting atau pertemuan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan atas ini ada schedule meeting, ada join meeting, ada host meeting. Schedule meeting ini kita gunakan jika kita ingin merencanakan satu meeting yang akan kita laksanakan nanti. Join meeting ini kalau kita ingin bergabung dalam satu meeting yang sudah dilaksanakan oleh orang lain. Kemudian host meeting ini jika kita ingin menjadi pengelola dari sebuah meeting, biasanya host ini kita lakukan jika kita ingin menyelenggarakan sendiri meeting yang akan kita lakukan. Jadi kita menjadi host atau penyelenggara ya. Nah, kita mulai dari schedule meeting ya. Nah, schedule meeting ini kita belajar bagaimana membuat jadwal meeting ya. Nah, kalau join meeting itu kita langsung saja nanti bergabung dengan host meeting ini. Nah, ini kita yang pelajari yang memang penting untuk kita pahami. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah tampilan dari schedule meeting. Di sini ada topik, ya. Kalau misalnya Bapak mau rapat atau mau mengajar, ya tulis saja misalnya rapat, misalnya rapat direksi, ya, direksi PT apa gitu ya, PT dan lain-lain gitu ya, boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajar seperti saya biasanya tulis nama mata kuliahnya. Kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Ya. Nah, itu begitu ya. Kemudian deskripsinya biasanya saya tulis kelasnya. Kelasnya kelas Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi A, ya, UIN Alauddin Makassar. Kemudian kapan akan dilaksanakan? Ya, boleh hari ini ya, tanggalnya tanggal 9, ya, tanggal 4 ya, bulan 9. Kemudian jam berapa ya? Nah, ini tanggalnya tadi ya, bisa kita rubah ini. Misalnya besok, boleh. Kemudian tanggalnya juga boleh kita rubah. Misalnya kita mau meeting 3:30 ya, boleh. Sore PM ya. Kemudian durasi waktunya ini bisa kita tambah ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya meeting itu bisa dilakukan lebih dari 40 menit. Walaupun Zoom sendiri memberikan batas 40 menit. Ya, batas 40 menit ini adalah basic dari Zoom gratis. Nah, kalau kita tahu caranya, kita bisa menggunakan Zoom lebih dari 40 menit tanpa terputus. Ya, nah, caranya bagaimana? Ini durasinya kita tambah, ya, misalnya 2 jam 30 menit, ya. Nah, berarti ini sudah lebih dari 40 menit, ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan Zoom lebih dari 40 menit, maka setelah 40 menit itu akan terputus, ya. Dan kita harus sambung lagi dengan alamat yang baru atau yang berbeda. Nah, kalau kita lakukan cara ini, jadi durasi waktunya kita tambah, ya. Nah, kemudian ini kita tutup aja, don't show. Kemudian Temsnya Jakarta. Nah, ini yang paling penting. Untuk menambah waktunya supaya proses meeting itu tidak terputus setiap 40 menit, maka kita klik ini, recurring meeting. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya, kita bisa menggunakan Zoom itu lebih dari 40 menit ya, tanpa terputus. Jadi kalau misalnya kita meeting selama 2 jam, maka tidak ada jeda setiap 40 menit putus-putus ya, seperti kalau kita tidak men-set seperti ini ya. Nah, jadi ini kita klik recur meeting ya. Ini recurnya pengulangannya, apakah kalau misalnya ada meeting yang kita lakukan setiap hari ya, atau setiap minggu, setiap bulan ya, atau tidak ada waktunya ya. Ini bebas saja, pengulangannya setiap hari atau berapa hari gitu ya. Nah,
kapan berakhir, kalau memang ada ya. Kemudian security atau password-nya, passcode-nya, itu bisa kita berikan passcode sesuai dengan topik atau deskripsi yang kita gunakan, yang kita tuliskan di atas. Ya, misalnya tadi situ mau komunikasi A, saya kasih saja supaya gampang ikom A, ya, passcode-nya ya. Waiting room ini boleh dipakai, boleh tidak. Artinya waiting room itu peserta pada saat mendaftar, kalau acara belum dimulai, dia menunggu dulu. Tapi dia sudah terdaftar, sudah ada dalam antrian untuk masuk ke ruangan. Ya, kalau kita tidak pakai ini waiting room, maka begitu peserta memasukkan passcode-nya, maka dia langsung masuk di ruangan pertemuan atau di ruang meeting. Ya, ini boleh ditentang, boleh tidak. Ya. Kemudian video kita aktifkan untuk hostnya, partisipasinya juga ya. Enable join before host. Apakah peserta bisa bergabung duluan sebelum host? Boleh kita aktifkan. Mute partisipan supaya tidak bising ya. Jadi kita bisukan mic-nya, atau yang ketiga ini automatically record ya. Kalau kita mau langsung merekam ya, bisa Anda biarkan saja ya. Kemudian kita klik save. Nah, Bapak Ibu sekalian, selesailah kita membuat schedule meeting. Ya. Kemudian di sini ada tombol yang kedua, kita juga bisa join meeting ya. Dengan memasukkan ID ya, atau personal link yang diberikan oleh teman kita yang akan menyelenggarakan meeting ya. Tinggal kita klik, baru klik join ya. Begitu pula kalau kita mau jadi host ya, kita klik host dengan video ya. Ini biasanya kalau kita klik maka langsung terbuka kotak dialog dan Zoom-nya ya, meeting Zoom-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau saya akan menjadi host. Menjadi host itu memang perlu jika kita yang menyelenggarakan pertemuan itu ya. Nah, jadi ini bisa kita aktifkan ya, kita tutup aja dulu ya. Kemudian kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini, ini ada 3 tombol yang saya sudah peragakan. Nah, Bapak Ibu, kita tadi telah menschedulekan sebuah pertemuan ya. Namun demikian, kita juga bisa langsung melakukan meeting ya, dengan mengaktifkan ya. Nah, ini sudah masuk dalam schedule ya. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya. Ini sudah masuk ya dalam schedule. Ini besok ya, karena kita tadi jadwalkan besok. Nah, namun demikian Bapak Ibu, kita juga bisa langsung melaksanakan meeting dengan mengklik tombol start ya. Jika kita ingin segera melakukan pertemuan meeting, kita bisa klik tombol start di sini, atau host a meeting yang tadi ya. Nah, jadi bisa kita klik ini host meeting sehingga langsung terbuka ruang meeting, ataukah kita bisa klik start ya. Nah, klik start. Nah, Bapak Ibu,
sebelum kita bisa bergabung dalam sebuah pertemuan, kita perlu untuk menginvite, ya, mengisi alamat link yang diperlukan untuk masuk ke ruang pertemuan. Nah, jadi kita klik dulu perencanaan meeting yang tadi, kemudian kita klik alamat dari pertemuan yang akan kita adakan. Ya, kita copy invitation. Nah, ya, akan muncul seperti ini. Ya, kita bisa copy, ya, kita blok dulu semua. Kemudian kita copy, ya. Nah, atau kita Ctrl C. Inilah yang kita bagikan kepada teman yang akan kita undang meeting, ya. Contohnya kita bagikan melalui WA, ya, melalui WA. Jadi saya akan tunjukkan di sini. Kita aktifkan dulu WA-nya, ya, WA website-nya. Ya. Kemudian WA kita di ponsel, ya, membaca, ya, kodenya tadi, ya. Nah, sehingga WA yang ada di handphone kita, smartphone kita terhubung dengan WA yang ada di laptop. Ya. Nah, tujuannya ini tadi untuk saya memperagakan cara kita mengcopy, ya, cara kita mengcopy invite link kepada orang yang kita inginkan, ya. Misalnya saya cari, ya, nama orang yang akan saya kirimkan, ya. Nah, misalnya ini, ya. Saya klik, kemudian, ya, di kotak pesan itu kita Ctrl V, kemudian kita kirim. Ya, Bapak Ibu, inilah alamat link dari meeting yang akan kita lakukan. Ya. Boleh juga alamat link ini kita copy di grup WA sehingga seluruh peserta bisa langsung bergabung. Misalnya grup WA mahasiswa, ya, yang saya ajar. Nah, jadi satu kali saya mengirimkan linknya, maka seluruh mahasiswa itu akan dapat langsung bergabung di meeting yang kita adakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah peserta mengetahui link meeting yang akan dilakukan, ya, maka kita bisa langsung melakukan meeting itu, ya. Apakah kita menunggu sesuai dengan jadwalnya atau kita langsung melakukan meeting sekarang? Boleh dengan mengklik Start this meeting, ya. Nah, jadi kita buka Start this meeting untuk memulai meeting yang akan kita adakan saat ini. Nah, tunggu sampai kotak dialognya muncul. Ya, Bapak Ibu, kita sudah berada di program meeting untuk melakukan interaksi atau pertemuan dengan peserta lain secara video conference, ya, secara langsung. Ya, saya coba aktifkan, ya, saya coba aktifkan salah satu akun, ya, untuk bergabung di Zoom yang kita adakan ini, ya. Nah, saya coba bergabung dari smartphone, ya. Nah, karena tadi kita menggunakan waiting room, maka harus diadmit dulu oleh host, ya. Nah, kita lihat
pesertanya ini, ya, pesertanya ini ada 2 orang, ya. Nah, ada 2 orang. Nah, ini satu host, ini satu peserta. Ya, coba kita rubah namanya, ya, kita rename saja. Kita kasih nama Baco, ya, Baco beruntung. Ya, ini hostnya, ini pesertanya. Kalau pesertanya banyak, nanti di sini ada daftarnya banyak, ya, sampai 100 orang bisa dilakukan pertemuan. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan tombol-tombol aktivitas yang ada di sini, ya. Pertama, ini adalah tombol suara, ya, mic-nya ini bisa kita lihat ada beberapa pilihan di sini. Kita pakai mikrofon tipe apa, ya. Nah, kita biasanya pakai ini mic, ya, mikrofonnya, ya, sesuai dengan yang otomatis sudah terdeteksi. Kemudian ini juga bisa kita mute, ya, kita bisa mute untuk suara kita sehingga suara kita tidak didengar oleh peserta lain. Kemudian ini ada video, sama juga, ya, video bisa kita aktifkan. Bisa juga ini kalau kita nonaktifkan videonya, yang muncul adalah foto saya, ya, gambar foto tadi di profil. Nah, tapi kalau saya aktifkan videonya, maka yang muncul ada wajah saya sekarang yang lagi live, ya. Nah, jadi kita aktifkan videonya. Kemudian security, ini ada lock meeting. Ini digunakan kalau kita ingin mengunci meeting ini supaya tidak ada lagi peserta yang bisa masuk, ya. Nah, jadi walaupun ada yang mendaftar, walaupun ada yang ingin bergabung, tidak bisa lagi karena sudah kita lock, ya. Misalnya kalau kita batasi dengan peserta tertentu, ini kita lock, ya. Tapi kalau tidak atau pesertanya terbuka bebas, kita bebas saja kita buka, ya. Enable waiting room, ya, ini adalah fungsinya waiting room jika peserta sebelum bergabung di dalam ruang meeting ini, dia bisa menunggu dulu sampai mereka disetujui, diadmit oleh host, ya. Nah, jadi ini bisa kita aktifkan, bisa tidak, ya. Saya biasanya kalau mengajar supaya tidak terlalu repot selalu mengadmit, ya, saya tidak usah aktifkan ini waiting room-nya, ya. Waiting room-nya buka aja. Kemudian apakah peserta bisa men-share screen-nya? Ini boleh, apakah bisa chat, merubah namanya, dan bisa meng-unmute diri mereka, ya. Ini juga bisa saya menghapuskan, ya. Ya, kita bisa juga menghapus peserta, ya. Misalnya ada peserta yang selalu ribut, bisa kita remove, ya. Kemudian jumlah partisipan itu bisa kita lihat di sini, ya. Ini angka 2 berarti nomor 2, ya. Nama-namanya bisa kita lihat di bagian kanan, nama-namanya di sini peserta, ya. Kemudian bisa juga kita menginvite, ya. Kita bisa menginvite itu di tombol partisipan. Kemudian adalah tombol chatting, ya. Tombol chatting ini di sebelah kanan kita bisa menulis pesan kepada peserta, ya, tanpa mengganggu presentasi, ya, menggunakan audio visual. Jadi ini menggunakan teks, misalnya halo apa kabar, ya. Nah, baru kita enter, maka semua peserta akan membaca ini pesan ini. Boleh juga kepada orang tertentu, misalnya kepada Baco, boleh saya menulis khusus pesan kepada Baco, ya. Nah, ini privately. Jadi chatting ini bisa kepada setiap peserta, bisa juga kepada satu orang saja, ya. Nah,
Jadi khusus kepada bacok saya bisa berikan pesan. Ya, misalnya sebentar ketemu ya setelah maghrib ya, gitu. Setelah sholat maghrib misalnya. Boleh. Ini kan pesan pribadi ini ya. Nah, jadi ini hanya pada bacok saja ini ya. Nah, selain chatting, di sini ada fasilitas share screen. Ini penting ya, saya jelaskan juga. Ini tujuannya jika kita ingin membagi, menyampaikan presentasi, slide, video kepada peserta lain. Sehingga bisa ditampilkan di layar. Ya, nah, misalnya screen ya. Kemudian kita share. Ya. Nah, apa yang kita mau share ya? Nah, di sinilah akan ditampilkan. Ya, kita panggil dulu. Ini bisa kita siapkan sebelumnya ya. Yang kita mau share, misalnya saya mau men-share biodata saya ya. Nah, kita klik aja. Maka PowerPoint-nya akan terbuka. Nah, apa yang tampil di layar ini juga akan disaksikan oleh peserta ya. Nah, ini. Jadi saya bisa menjelaskan ya. Saya bisa menjelaskan biodata saya atau presentasi saya sampai selesai dengan menampilkan screen-nya ya, screen-nya. Ini bisa diatur ya gambarnya. Kalau selesai, telah selesai, kita stop ya, stop share. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga bisa men-share video ya. Caranya sama tadi. Kita aktifkan, kemudian kita panggil datanya, di mana data itu tersimpan ya. Selain men-share video atau slide, kita juga bisa menggunakan whiteboard ya. Nah, ini ada fasilitas whiteboard-nya untuk menulis ya. Nah, kita bisa menulis di sini. Ya, ini bisa ya. Saya bikin tanda tangan. Nah, bisa juga menulis teks ya. Nah, misalnya saya tulis nama saya ya. Nah, boleh. Cuman tentu menulis di sini tidak seindah ya kalau kita menulis di papan tulis pakai spidol ya. Tapi ini sangat membantu juga untuk kita gunakan menampilkan teks atau menampilkan tampilan-tampilan gambar yang memang kita inginkan ya. Ini ada fasilitas. Nah, setelah selesai kita stop ya. Nah, Bapak Ibu, itulah fungsi-fungsi dari share screen ya. Kemudian ini ada fasilitas record. Ya, di tombol selanjutnya ada fasilitas record. Ini biasa kita gunakan jika kita ingin merekam jalannya proses meeting itu. Nah, ini biasa kita lakukan di awal ya. Dengan menekan tombol record, maka otomatis pelaksanaan meeting itu terekam. Ya, jadi kita bisa punya arsip. Nah, bisa dilihat di sini ada di bagian kiri ada tanda merah berkedip-kedip, tulisan recording, artinya kegiatan ini sementara direkam. Ya. Yang bisa merekam itu adalah host. Peserta bisa merekam kalau diizinkan oleh host. Kemudian ada juga tombol reaksi ya. Recordingnya kita biarkan aja sampai selesai. Kemudian reaction, nah ini bisa kita berikan misalnya penghargaan kepada teman ya.
kita kasih applause ya, atau kita kasih thumb up ya, jempol. Kemudian di bagian kanan atas ini ada tombol view. Kalau speaker view ini yang tampil lebih dominan adalah yang sebentar berbicara. Kalau gallery view tampilannya itu ya adalah seluruh peserta ya. Jadi itu sudah ditampilkan nanti dalam bentuk kotak-kotak ya. Nah, kemudian apalagi ini pakai enkripsinya, pemberitahuan bahwa ada enkripsinya ya. Nah, ini juga ada beberapa tombol-tombol bisa kita pakai ya. Nah, kemudian di bagian kiri, paling kiri ini atas, di sini ada identitas atau info mengenai meeting yang sedang kita lakukan. Ya, nama meetingnya, ini kuliah, meeting ID-nya, hostnya siapa, passwordnya apa, ya. Nah, kemudian invite link-nya. Nah, ini bisa juga kita pakai untuk menginvite peserta, ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Itu kita bisa share di WhatsApp, ya, atau lewat email. Tinggal kita copy link, kemudian kita buka WhatsApp-nya, ya. Nah, kemudian kita copy ya linknya. Maka peserta dapat mengklik link yang telah kita bagikan. Kalau link yang lengkap itu sudah tadi ya, yang kita kirimkan di bagian sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke Zoom-nya ya. Nah, inilah tampilan dari pelaksanaan meeting itu. Kemudian setelah selesai, semuanya telah berjalan dengan baik, ya, dan kita ingin mengakhiri meeting, maka kita klik end, ya. Nah, apakah kita akan mengakhiri meeting untuk seluruh peserta atau saya sendiri yang akan meninggalkan pertemuan ini? Ya, kalau peserta mengklik itu leave meeting, maka dia akan keluar dari meeting, ya, secara personal. Tapi kalau host mengklik end meeting for all, maka seluruh jalannya pertemuan ini akan terhenti. Ya, nah, karena ini sudah selesai bagian akhir, jadi kita tutup pertemuan ini dengan mengklik end meeting. Nah, ketika kita mengklik end meeting, maka akan ditampilkan convert meeting recording yang ada tadi itu. Setelah kita merekam, maka dia akan di-convert supaya nanti filenya itu bisa kita miliki, bisa kita simpan, ya. Nah, biarkanlah dia merekam, ya. Nah, kalau sudah kita tutup, maka akan muncul lagi kotak terakhir seperti ini. Bapak Ibu, dengan demikian selesailah proses mendownload aplikasi Zoom, mengaktifkan aplikasi Zoom, mendaftar atau membuat akun ya di aplikasi Zoom, kemudian merencanakan meeting, mengelola meeting, ya, menginvite sampai kepada bagaimana kita merekam dan menutup meeting, semuanya telah selesai kita lakukan. Dengan demikian kita cukupkan tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.